stabil saat berlayar meskipun muatan yang diangkut sangat besar karena prinsip Archimedes. Prinsip ini menyatakan bahwa ketika suatu benda dicelupkan ke dalam cairan, maka benda tersebut akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat cairan yang dipindahkan oleh benda tersebut. Selain itu, kapal feri juga memiliki rongga di bawah lambung yang disebut ruang muatan. Ketika kapal feri dimuat dengan muatan, ruang muatan tersebut akan terisi air danau untuk menjaga kapal agar tetap stabil selama berlabuh. Karena muatan kapal feri sangat besar, maka volume air yang dipindahkan oleh kapal feri juga sangat besar. Oleh karena itu, kapal feri akan mengalami gaya apung yang besar pula. Gaya apung ini akan menyeimbangkan berat kapal feri dan muatannya sehingga kapal feri tetap stabil saat berlayar. Menurut salah satu teknisi kapal yang kami wawancarai, bobot maksimal dari kapal ini adalah 462 ton. Berikut merupakan video ketika kami mewawancarai teknisi tersebut. Maksimum muatannya berapa? Maksimum muatan 21 kalau mobil pribadi. Kalau keseluruhannya? Kalau keseluruhan 31 Ton. maksudnya bobotnya. Iya, Pak. Kalau bobot kapal ini 462 Ton. Oke, Pak. Aku dan teman-temanku juga sempat masuk ke ruangan nakoda dan berfoto bersama para teknisi. Terus teman-teman, kan nyadar gak sih kalau ternyata bentuk atau desain dari kapal itu mempengaruhi volume air. Jadi ini tuh ada kaitannya. Nah, jadinya berikut adalah penjelasannya. Jadi, kaitannya adalah desain atau bentuk kapal dapat mempengaruhi volume air yang dipindahkan oleh kapal. Kapal dengan bentuk yang ramping dan lancip akan memindahkan volume air yang lebih sedikit dibandingkan dengan kapal yang bentuknya lebih lebar dan bulat. Hal ini disebabkan karena kapal yang ramping dan lancip memiliki koefisien blok yang lebih kecil dibandingkan dengan kapal yang bentuknya lebih lebar dan bulat. Namun, desain lambung juga memainkan peran kunci dalam menentukan berapa banyak air yang dapat dipindahkan oleh kapal. Desain lambung yang baik dapat mengoptimalkan volume air yang dapat dipindahkan oleh kapal, memengaruhi kapasitas muatan, stabilitas, dan kinerja keseluruhan. Nah, selain itu teman-teman, gara-gara ini kan aku lagi ada perjalanan di Samosir. Samosir itu terkenal sebagai daerah yang cuacanya dingin. Nah, teman-teman nyadar gak sih kalau misalnya kita di daerah dingin itu biasanya lebih cenderung sering buang air kecil? Kira-kira kenapa ya? Jadi teman-teman, menurut ilmu sains, saat berada di daerah yang dingin, manusia cenderung sering buang air kecil sebagai respon alami dari tubuh terhadap suhu rendah. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh reaksi fisik tubuh terhadap suhu dingin yang mengakibatkan penyempitan pembuluh darah di kulit untuk mempertahankan panas tubuh. Jadi ketika pembuluh darah di kulit menyempit, tekanan darah pun meningkat, dan hal ini dapat merangsang produksi urin. Selain itu, paparan dingin dapat merangsang sistem saraf simpatik yang bertanggung jawab untuk merangsang kandung kemih dan mengurangi kapasitasnya. Oleh karena itu, di lingkungan dingin, tubuh cenderung menghasilkan lebih banyak urin dengan frekuensi yang lebih tinggi, sehingga manusia merasa perlu untuk buang air kecil lebih sering. Karena kami lagi di Danau Toba, teman-teman pernah mikir gak sih kayak kenapa ya ketika kita lagi berenang di Danau Toba itu kadang ganggang atau rumput danau yang ada di danau itu kayak seakan-akan ikat kaki kita gitu. Kira-kira itu apakah karena pengaruh mistis atau jangan-jangan ada penjelasan ilmiahnya? Jadi, hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh genggang hijau yang dapat memproduksi lendir atau zat lain sehingga meningkatkan viskositas air di sekitarnya. Viskositas adalah ukuran seberapa tebal atau kental suatu cairan. Jika lendir yang dihasilkan oleh ganggang lebih kental daripada air, kita mungkin akan merasa seperti ditarik atau diikat saat berenang. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh akibat adanya arus air yang terbentuk akibat ganggang hijau membentuk tumpukan atau lapisan di permukaan air dan menciptakan arus air yang halus. Arus ini dapat memberikan perasaan seperti terdapat ikatan atau tarikan. Oke teman-teman, sekian video penjelasan dari saya.